Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah contoh. Contoh. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6, loncat ayat yang ke-11. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita ini hidup di zaman akhir, saudara ya. Jadi jelas bahwa ini adalah dikatakan buat kita, buat Anda dan saya. Mungkin kita bertanya-tanya, Pak Pendeta, ini udah ada perjanjian lama, tapi sekarang kan udah ada namanya perjanjian baru. Perjanjian yang sudah diperbarui. Kalau gitu ngapain lagi baca perjanjian lama? Perjanjian lama hanya jadi kitab sejarah. Buat saya pribadi, perjanjian lama itu bukan sekedar kitab sejarah. Tetapi perjanjian lama itu begitu kaya akan pewahyuan Allah. Ya, perjanjian baru juga tentu banyak, saudara. Tetapi perjanjian lama itu betul-betul membuat contoh-contoh yang sangat memberkati kehidupan saya. Jadi sebetulnya perlu nggak baca perjanjian lama? Sangat perlu. Kenapa? Karena Alkitab mengajar. Kamu itu contoh. Contoh itu supaya apa? Supaya kita jangan mengulangi sesuatu yang salah. Tetapi kalau itu sesuatu yang baik, kita teruskan. Itu kan disebut dengan contoh. Sama seperti anak-anak zaman sekarang. Itu bukan berubah karena diomongin. Mereka berubah karena dicontohin. Mereka melakukan sesuatu karena dicontohin. Dicontohin sama temennya lah. Terutama sama orang tuanya lah di rumah. Itu paling menjadi prototipe buat mereka untuk mereka kerjakan. Makanya apa yang kita kerjakan itu pun menjadi contoh buat anak-anak kita. Nah, apa yang dikerjakan oleh orang-orang Israel yang dicatat dalam perjanjian lama itu menjadi contoh buat kita yang adalah orang-orang Israel rohani yang hidup dalam perjanjian baru. Maka dari itu jangan pernah mengecilkan arti perjanjian lama. Kita perlu pelajari dan minta hikmat Tuhan, sebab hanya Roh Kudus yang dapat mengartikan hal-hal yang tersembunyi itu. Kita minta Roh Kudus, terangi aku waktu aku membaca perjanjian lama ini. Baca firman-Mu. Nah, saudara, mutiara-mutiara terpendam itu akan muncul. Dan kita akan lihat betapa kayanya hikmat pewahyuan Allah. Betapa luar biasanya tuntunan Allah. Betapa luar biasanya Allah yang menuntun bangsa Israel. Dan itu adalah Allah yang sama yang Anda dan saya sembah. Nah, saudara, sama halnya dengan pengambilan keputusan. Misalkan untuk keperluan finansial. Salah satunya, orang-orang yang bekerja di bidang finansial pasti mengerti ini. Kita akan mengambil keputusan melalui data historik. Data historik itu data masa lalu. Karena data masa lalu itu penting untuk kita jadikan acuan. Nah, maka dari itu, saudara, data-data, hal-hal, cerita-cerita, kejadian-kejadian terjadi di masa lalu pada masa perjanjian lama. Itu penting untuk kita bisa jadi acuan. Mana yang tidak baik, jangan kita kerjakan. Menyakiti hati Tuhan, jangan kita lakukan. Tetapi sesuatu yang baik, kita harus kerjakan. Dan kalau kita perhatikan Alkitab, sebetulnya Alkitab itu bicara tentang apa sih, saudara? Intinya Alkitab itu bicara tentang Yesus. Dan semua yang dicatat itu sebetulnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan Yesus. Kalau nggak cukup tuh Alkitab untuk catat semua hal yang terjadi. Bahkan Alkitab pun mencatat, kalau semua mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan dicatat semuanya, nggak cukup. Mau ditulis di mana? Udah nggak muat, saudara. Alkitab bicara soal Yesus. Hal-hal di masa lalu, dalam perjanjian lama, dalam pengalaman adalah hal yang baik yang perlu kita pelajari. Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan yang mereka lakukan saat itu. Dan kita bisa mempertahankan apa yang baik yang menyenangkan hati Tuhan sampai hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengajarkan kami, membuat kami mengerti, memahami. Dan kami tahu Tuhan, perjanjian lama itu penting untuk kami belajar, karena itu semua menjadi contoh. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel menjadi contoh buat setiap kami adalah orang-orang Israel rohani. Supaya kami tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang mereka kerjakan. Tuhan, berikan pewahyuan, berikan hikmat marifat-Mu setiap anak-Mu,
Waktu mereka baca firman, khususnya perjanjian lama, Tuhan singkapkan, Roh Kudus sikapkan, sehingga mereka memahami hal-hal yang luar biasa, rahasia-rahasia Allah yang terpendam di dalam setiap firman itu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh aktivitas umat-Mu sepanjang hari ini, apapun yang mereka kerjakan, Engkau yang jadikan mereka berhasil, dan Kau berikan kesehatan, perlindungan, penyertaan yang sempurna bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.